Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mau share firman pada kesempatan ini. Dan saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Haleluya. Saudara-saudara, judul renungan kita adalah melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, arti kata melayani berarti berkorban, memberi dan membagikan apa yang dimilikinya, seperti pelita atau lilin yang membagikan terang kepada sekelilingnya. Jadi melayani pekerjaan Tuhan berbeda dari konsep dunia. Ada garis perintah menurut tingkat kedudukan atau jabatan. Artinya, siapa yang mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi berkuasa dan berhak untuk memerintah mereka yang berada di bawahnya. Namun, saudara-saudara, dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, yang terjadi justru sebaliknya. Siapa yang mau menjadi besar atau terkemuka justru harus menjadi pelayan atau hamba bagi sesamanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dengan demikian orang yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan harus lebih banyak memberi, melayani dan memiliki hati seorang hamba. Maka dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10 berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, dia mau melayani, mau berkorban untuk Tuhan, dan mau mengerti apa itu kehendak Tuhan. Nah, seseorang yang dewasa rohani tentu memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, sehingga mendorongnya untuk terlibat dalam pelayanan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita adalah umat pilihan. Jadi kita sebagai umat pilihan harus terlibat dalam pelayanan. Salah satunya adalah kita ambil bahagian di dalam pekerjaannya dan siap berkorban. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, kita dipilih dan dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib dengan tujuan supaya kita melayani Dia dan menjadi partner kerjanya. Nah, saudara-saudara, dalam wujudnya pelayanan kepada Tuhan, terwujud kita tujukan kepada sesama. Memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mendoakan orang sakit, menjadi donatur gereja,
menasihati dan membimbing orang lain untuk bertobat dan sebagainya. Perhatikan, pada saat percaya kepada Tuhan Yesus, status kita bukan lagi menjadi hamba dosa, sebab Tuhan telah melepaskan kita dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Namun, kita menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita pun dilayakkan untuk menjadi pelayannya. Dahulu kita melayani dosa, tetapi sekarang kita dipanggil untuk melayani Tuhan karena kita telah menjadi hambanya. Nah, saudara-saudara, kesempatan melayani merupakan wujud kebaikan dan kepercayaan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Kalau kita sudah tahu betapa penting melayani Tuhan, maka saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita harus melakukan itu dengan penuh belas kasihan. Kita lakukan itu karena itu tanggung jawab kita untuk menghormati dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar kita sudah menjadi anak Tuhan, tetapi mari kita memiliki satu kesadaran. Sebagai anak Tuhan, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Sudah menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, lakukanlah itu. Ya, mungkin tidak sehebat seperti orang lain, tetapi yang jelas, saudara melakukan itu karena wujud kasih, wujud cinta saudara kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar kita ikut Tuhan, tetapi betul-betul kita merasa bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain juga dan untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan mau pakai kita semua menjadi saluran berkat, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.